Selamat pagi semuanya. Terima kasih udah ikutan di pagi hari ini. Kita perkenalkan dulu ya dari gue dulu. Di sini gue namanya Shelina Rizky Putri Zita, biasa dipanggil EI. Gue di sini jadi production coordinator dari Satria Hero Sky. Itu IP yang masih kita develop di Studio Show Entertainment. Dan gue juga di sini sebagai community manager yang pertama dulu. Gitu. Dikit soal Studio Show Entertainment, kita itu ngerjain 2D dan 3D production. Jadi kayak bikin IP, kita juga ada service, dan ini beberapa contoh service yang kita kerjakan di studio kita. Ada DreamWorks Spirit Riding Free, ada Mini-Force, ada T-Buster, Miraculous Ladybug, dan banyak lagi yang lainnya sebenarnya. Nah, ini dikit contoh soal keadaan di dalam studio kita. Kita sebenarnya udah banyak banget orangnya dan udah rame banget, tapi karena kita COVID ini kita lagi masih WFH ya sekarang ya kan. Iya, sedih banget ya nggak lihat teman-teman. Nah, ini bos kita, Show. Beliau ini paling terkenal mungkin kalau misalnya pernah nonton Avatar. Nah, beliau yang bikin storyboard di beberapa episodenya. Terus juga ada Tron Uprising. Terus waktu di MNC Animation bikin Kiko dan lain-lain sebagainya. Mungkin udah lumayan ya terkenal lah pasti. Nah, selanjutnya langsung aja Yohan, silahkan. Oke, halo semuanya, salam kenal. Nama gue Yohan Power Gunawan. Dan kalau ada yang mikir Power itu nama alay atau nama pena, bukan. Itu nama asli gue. Sedihnya, gitu. Kenapa? Karena gue banyak dibantai waktu pas Powerpuff Girls keluar gitu. Kayak, oh my god, gitu. Tapi stop ya, nanti udah berapa lama kan bakal bosen sama joke tentang nama Power itu. But anyway, gue di Studio Show itu, gue sekarang kerja sebagai art director dan profesional gamer plus wibu. Gue wibu dan gue bangga. Sebelum di Studio Show, gue sempat kerja di beberapa tempat. Di Art on Code, itu tempat yang sangat menyenangkan banget buat gue. Sempat kerja di MNC Animation juga, dan sekarang akhir gue di Studio Show Entertainment. Ketika gue bekerja di beberapa tempat itu secara full time ataupun freelance, ada beberapa project, salah satunya project Panenamco, ada beberapa project yang memang dia berhubungan sama DNA, sama Gumi juga. Jadi ini perusahaan mobile games yang dulu tuh bikin card game kayak gitu. Jadi untuk ngasih sekedar kayak konteks, gue bidangnya kayak apa. Nah ini ada sedikit karya gue, dan ini gue kasih sengaja biar kontras. Kalau bisa lihat di sebelah kiri, itu ada lu bisa lihat gambar-gambar gue yang lumayan latest, di mana gue dibayar benar-benar profesional gitu. Jadi karakter art yang seperti itu, painting yang seperti itu. Tapi di sebelah kanan, lu lihat karya gue pas awal-awal itu zaman 2012 sampai 2015. 2008 sampai 2013. Dimana ada beberapa yang gue ajuin. Jadi dulu gue start dari card game, main card game, terus di situ gue lumayan, di komunitas gue lumayan aktif, terus ada kesempatan untuk bikin kartu sendiri. Dan gue bilang ke kreatornya, ke yang punya IP-nya untuk bilang, hey, gue ada kesempatan bikin kartu gue nggak cuma ngedesain kartunya secara mekanik, tapi gue pengen gambar. Jadi ini dulu gambar pakai ini. Dan ini gue kasih gratis. Oke, saat itu. Terus hubungan ini berjalan dengan baik, kreatornya luar biasa banget saat itu, dan dia ada beberapa project di mana gue yang mengajukan diri. Aku taruh di sisi gue di mana gue yang bilang, hey, lu mau ini, gue bakal lakuin buat lu. Jadi gue kasih gratis. Dan itu. Tapi gue termasuk salah satu yang beruntung di kasus yang itu adalah si yang punya IP-nya itu perlakukan gue dengan sangat baik, sehingga si hubungan itu dari yang berawalnya gue yang ngajuin untuk kayak gratis, kerja bakti, dia kayak, enggak, novel, nih, fee-nya. Jadi dia yang inisiatif untuk kayak, gue pengen bayar lu dengan pantas, kayak gitu. Itu salah satu kasus yang beruntung. Dan makanya gue taruh di sini. Tapi untuk kasus-kasus yang nggak beruntung, di mana klien nggak memperlakukan gue dengan baik, itu gue sensor. Tapi gue kerja dulu sama Pandaria itu, gue sangat-sangat happy banget. Nah, terus ada pengalaman juga di mana teman gue bikin komik, terus gue yang insist, hey, gue mau bikin covernya for exposure. Jadi makanya gue taruh cover. Jadi intinya yang gue bilang adalah, gue start dari posisi yang umum dan sama. Dan ini bukan klien internasional yang awal-awal. Ini kliennya semua lokal. Cover majalah game,
card game lokal, komik lokal gitu. Jadi kalau orang udah bisa zaman sekarang udah ada Fiverr apa segala macam, kalian mungkin nggak akan ketemu isu dengan harga ini. Tapi dengan lokal kemungkinan kan ketemu. Nah ini gue pengen address di isunya yang kayak gini. Oke, mungkin gue stop share dulu halaman ini dan gue coba share di halaman kedua. Oke. Sorry. Kelihatan semuanya ya? Oke, kelihatan. Kelihatan ya. Jadi ini format PPT. Jadi nanti di akhir acara gue bakal sharing si PDF-nya buat kalian semua. Jadi tenang. Cuman saran gue tetap bikin catatan. Biasain ini proses belajar yang penting untuk bikin catatan. Gitu. Jangan mentang-mentang kita kreatif kita nggak nyatet. Coba bikin catatan ya. Jadi ini cara menentukan harga freelance. Ya ini pembukaan aja. Jadi ini gue skip biar kalian bisa baca sendiri. Nah, ini ada diagram Venn. Kalau ini kita mungkin bisa bikin segitiga gitu. Segitiga buat klien ini segitiga utopia. Iya. Karyanya bagus, cepat, murah. Wah, inilah namanya Firdaus di atas bumi buat mereka gitu. Tapi kalau buat gue kayak anjay gitu. Ini gue harus bikin bagus, gue harus bikin cepat, dan gue harus bikin murah gitu. Aduh. Dan gue nggak punya justifikasi kenapa gue bisa pasang harga yang pantas. Mereka selalu bilang kayak, ini kan buat kamu gampang, lu coret-coret dikit jadi. Gitu. Lu kalau nggak, lu kan seneng ngerjainnya, lu kan seniman, lu enjoy ngerjainnya. Terus di situ gue pengen kayak, gitu. Nah, makanya di sini mungkin gue bakal address issue yang kita. Pertama, kita nggak tahu apa secara umum, karena rata-rata kan kita otodidak nih, kita jalanin sebagai passion. Kita nggak benar-benar paham yang namanya biaya. Untuk bikin sesuatu, ada biaya untuk bikin itu. Oke, ada ongkos kerjanya, labor cost. Ada ongkos materinya, ada ongkos buat tools atau alat, ada ongkos buat overhead-nya atau pengeluaran bermacam-macam. Jadi ada biaya untuk bikinnya. Oke? Dan biaya itu tuh bukan harga yang dikasih ke klien. Bukan. Harga itu tuh ada beberapa komponen yang nanti akan gue bahas. Dan komponen di harga itu ada biaya ongkos untuk membuat si produknya. Kemudian ada kita menghitung nilai dari si produk itu, kemudian kita transaksikan berupa profit. Karena pengen cuan lah, men. Come on. Gitu. Oke. Habis itu, baru antara si cost plus profit yang kita inginin, kita baru dapat angka harga. Nah, ini orang yang kadang suka mikir, karena artis tuh anggapnya mikir kayak, ya udah berapa biaya hidup gua untuk nge-cover. Nggak gitu cuy caranya, lo harus mikirin profit. Kemudian, gue bakal address konteksnya gitu. Kalau lo dapet klien personal, kurang lebih kayak apa. Kalau lo dapet kliennya, perusahaan, kayak apa. Terus, kapan lo bisa nge-charge lebih ke klien, dan klien seperti apa yang bisa di-charge lebih. Oke? Dan terakhir, strategi dalam menentukan harga. Karena menentukan harga itu satu hal, tapi kalau lo pengen bikin ini jadi karir, jadi bisnis jangka panjang, lo harus figure out strateginya gitu. Oke? Oh, by the way, minta tolong nanti kalau udah bisa mungkin screenshot atau dokumentasiin si pesertanya. Thank you. Oke, jadi ke next point. Gue bakal address di case study. Okay? Sedikit disclaimer. Gue nggak jago matematika, jelas kalau lo kelihatan. Jadi hanya karena gue pakai kacamata itu gue nggak jago matematika gitu. Yang gue bakal bagiin itu adalah prinsip-prinsip, konsep-konsep yang kalian bisa pertimbangkan ketika kalian menentukan harga. Oke? Ada informasi yang lebih detail yang kalian harus cari sendiri. Do your homework. Kayak misalkan pajak apa segala macam. Tapi itu bakal gue singgung. Gue bakal aja. Oke? Oke. Jadi, gue mau kasih case study-nya gini. Anggap kita bikin satu cerita, skenario di kepala kita. Ada seseorang namanya Joko lah. Joko ini dia fresh graduates. Dia dari Palembang. Terus dia ke Jakarta merantau. Dan dia misalnya kuliah nih di sebuah universitas ternama gitu di Jakarta. Setelah dia lulus, dia belum mendapatkan pekerjaan. Jadi dia memutuskan daripada aku balik ke Palembang, dia tetap kerja di Jakarta, dan dia masih ngekos gitu. Dia memutuskan, oke, karena majornya gue adalah desain grafik desain yang gitu-gitu lah, pokoknya di kafe. Terus kayak, oke, gimana kalau gue freelance dengan pengalaman yang minimum. Jadi di sini gue ada breakdown. Oke, sorry ya, gue
Pertama, labor. Labornya itu, hitungan gue adalah 4 juta sebulan. Gue tahu di tempat lain UMR-nya tuh beda. Oke? Mungkin gue coba kayak sini. Sorry. Jadi kecil ya, Wan. Oke, sorry. View. Control. Oke. Sorry. Kita lihat. View. Oke. Ini 4 juta sebulan. Gue tahu ini secara umum di tiap daerah, lu mesti consider tiap daerah tuh beda-beda. Oke, ada banyak faktor kayak gitu. Dan kalau UMR Jakarta kalau nggak salah 4 juta sekian ratus. Tapi karena, gue bego. Maaf ya, iya. Jadi gue buletin ke bawah aja, biar angkanya enak. Oke? Terus, di sini, gue punya asumsi nih, bahwa dalam 1 bulan, orang bekerja itu dia nggak akan full 30 hari. Rata-rata 4 minggu, kerjanya dari Senin sampai Jumat. Total 8 jam lah. Berarti ini gue bagi, gue perin lah per 20 per bulan. Oke, terus kenapa angka 4 juta ini keluar? Anggap si Joko ini tuh dia baru fresh graduate, terus dia asumsikan dirinya tuh layak dibayar untuk sesuai dengan harga UMR. Make sense kan? Jadi labor cost itu harga untuk menggaji si yang bekerjanya. Dalam hal ini, kasus menggaji dirinya sendiri. Oke. Nah, dari situ kita baru keluar angka ini. Cost dari si Joko untuk menggaji dirinya sendiri. Ya. Kemudian ada ongkos material. Kalau ini ada yang bisnis yang lain, bisnis rumahan atau segala macam, kalian tahu kalau mau bikin makanan, kalian ada materialnya. Kalau kalian bikin mie goreng, kalian butuh ongkos minyak, ongkos bikin bahan-bahan, segala macam. Beruntungnya, industri kreatif itu materialnya tuh minim atau bahkan untuk beberapa kasus tidak ada sama sekali. Di skala yang lebih kecil tuh hampir nggak ada sama sekali. Oke, karena kasusnya ini freelance, jadi strip. Terutama kalau digital ya. Yes, betul. Kalau manual, digital mungkin kayak masih butuh cat atau semacamnya, atau kertas. Iya. Tapi kebayang lah ya, yang mungkin pelukis atau apa harus bikin, punya kanvasnya dan segala macam. Kalau misalkan ada cat atau segala macam, itu masuknya ke material. Ini gue asumsikan digital ya. Kemudian tools atau alat-alat. Oke. Di sini sebetulnya tools itu macam-macam. Kalau lu kerjanya pakai oil paint atau apa, breakdown-nya bakal banyak. Tapi asumsikan digital juga. Biaya yang utama menurut gue itu pertama software. Oke. Ada software yang umum yang hampir semua pakai, tapi pakainya dengan cara Yarhar. Ya. Lu kalau berbayar, kalau nggak salah, Photoshop yang versi buat fotografi itu paketnya itu 139 per bulan Indonesia. Oke. Jadi kita harus hitungnya adalah ini legit legal. Jadi asumsikan gue bulatin ke atas plus ya lu bikin kartu kredit atau segala macam 150.000 per bulan. Fixed cost. Oke. Kemudian apalagi alat yang kita pakai untuk berkarya? Kalau kasusnya digital adalah PC. Terus PC-nya kan nggak mungkin yang kentang-kentang banget nih. Pasti kita pengen yang agak-agak delicious, nggak apa master race, tapi nggak kentang banget juga. Jadi kita punya PC yang harganya 12 juta. Oke? Yang kita mesti ingat adalah, tools ini, PC yang kita beli ini tidak akan bertahan selamanya. Kepemilikannya tetap punya kita, tapi PC ini tidak akan bertahan selamanya. Gue asumsikan dengan PC yang medium spec ini akan bertahan kurang lebih 4 tahun. Berarti 48 bulan. Make sense ya? Gitu. Dan logiknya kita kebayang gitu. Hanya karena barangnya jadi punya kita, bukan berarti kita bisa pakai selamanya. Ada penurunan value dan satu titik si alat itu akan diganti. Dan itu berlaku untuk semua. Kalau ada yang pakai iPad, iPad-nya setiap berapa tahun harus diganti. Kalau ada yang the list will go on, tapi prinsipnya hitung alat dan sadar bahwa alat itu tidak akan bisa digunakan selamanya. Kalian harus bisa kira-kira kapan si alat itu harus diganti dan kalkulasikan itu ke dalam cost. Oke? Ini berarti software 150.000 per bulan, tools-nya segini, kita punya angka antara tools PC kita sama software ini dijumlah jadi 400.000 per bulan. Kita convert ini jadi per hari. Dan kita punya angka, ini dibagi 20, kita punya 20.000 per hari. Oke? Sampai itu clear ya? Clear.
Kemudian ada yang namanya overhead cost. Overhead cost itu kalau Indonesia itu biaya lain-lain, macam-macam. Kalau kita ngantor gitu, itu ada biaya sewa tempat. Tulisan gue jelek banget ya, sewa tempat. Oke. Ada listrik. Oke. Ada internet. Oke. Sorry. Tapi kalau di zaman sekarang itu ada yang namanya coworking space. Jadi kita jadiin si coworking space itu sebagai benchmark. Coworking space di Jakarta itu kisarannya 50.000 sampai ada beberapa ratus ribu per hari. Bisa cek harganya di luar sana. Oke. Terus kenapa coworking space ini penting? Padahal si Joko ini dia fresh graduate dan dia tinggal di kos dan dia ngerjainnya di kos. Karena nggak mungkin kita ketemu klien di kosnya kita. Lu nggak pengen mereka datang ke tempat kita di ruang pribadi kita, di mana kayak semuanya tuh kelihatan, urusan dapur kita kelihatan, ya kan? Lagian gini, kenyataannya adalah gini, namanya bisnis kita akan menunjukkan sisi terbaik dari diri kita karena kita try to sell something, kita pengen jualan sesuatu gitu. Dan nggak make sense kalau misalkan situasinya ada, gue anak kos by the way, gue ngekos sampai sekarang gitu. Terus jadi gue nggak mungkin biarin orang masuk ke kos gue dan lihat istilahnya kondisi hidup gue kayak apa gitu. Karena tiap orang punya persepsi. Ada orang yang persepsinya kayak, oke, tempat ini bagus, bla bla bla, oh, lu berarti capable. Ada orang yang hanya simply karena kita tinggalnya seperti apa, mereka punya persepsi, oh, lu kayaknya nggak capable, segala macam. Jadi kita nggak mungkin ketemu klien di ruang personalnya kita. Kecuali lu pede banget bahwa, oh, rumah gue kayak istana, come in. Oh ya, yeah, that's good. Tapi secara umum, gue rasa kita di situ bakal utilize coworking space. Dan ini tidak harus tiap hari datang kalau kita bicara realnya. Tapi for the sake of simplicity, kita asumsikan si Joko ini dia masuk ke coworking space itu 100.000 per hari. Make sense? Kemudian, di luar ini ada biaya lain di luar itu. Karena coworking space dia provide internet, dia provide air sampai batas tertentu kan. Maintenance cost yang segala macam, bersih-bersih segala macam. Tapi ada biaya-biaya yang memang kita harus tanggung sendiri. Contoh, alat tulis kantor. Orang meskipun ada iPad, ada PC, tetap pengen sketsa kan. Gitu. Terus juga mereka juga mungkin pengen, pajak. Hello guys, pajak gitu. Itu dikalkulasi kita. Memang nanti pajak ini kita bakal delve sedikit lebih dalam, tapi gue nggak akan dalam banget karena gue bukan expert di sini. Kemudian health insurance. Kalau lo di kantor, lu ada BPJS, gitu, ya kan? Tapi kalau lu kerja sendiri, lu harus mikirin kayak kesehatan lu siapa yang tanggung, gitu. Okay? Dan sebenarnya juga BPJS dan jam sosek gitu juga udah ada yang buat personal gitu. Jadi kayak itu juga harus kita pikirin. Apalagi kan buat orang-orang kreatif yang ya duduk terus selama berjam-jam, itu kan ada tol buat badannya juga gitu. Yes. Siapa lagi yang mikirin badan kita kecuali kita sendiri jadinya. Oke. Gue sebagai pria buncit, gue agak tersinggung di situ. It's okay. Oke, jadi overhead tuh itu. Thank you, by the way. Itu bagus banget. Kemudian ada ongkos untuk pengembangan diri. Siapa di sini yang nggak suka baca? Ya. At least, gue yang harus. Tapi ini habit yang harus gue perbaiki. Dan gue perbaiki terus. Gue punya list buku yang kalau pas lagi gue capek banget, gue itu cuman sebisa mungkin gue buka. Dan akhirnya perlahan-lahan si buku itu habis juga. Dan emang berguna. Tapi intinya kita butuh buku buat pengembangan diri. Kita butuh ikut seminar untuk pengembangan diri. Ya kan? Dan itu tuh bukan sesuatu yang kita spend untuk kepentingan pribadi. Itu sesuatu yang kita spend untuk investasi supaya bisnis kita makin maju. Gitu. Kalau ada yang nanya nih, ada pertanyaan yang bagus nih. Kalau biaya hidup, makan, transport dihitung di mana? Itu tergantung polisimu sebagai pribadi. Yang gue bisa bilang kayak ini, biaya hidup untuk makan apa segala macam itu masuk di labor cost. Karena itu uang untuk menggaji dirimu sendiri. Tapi kalau transport, sama kayak perusahaan yang dia bisa kayak transportnya itu dimasukin di overhead, jadi di sini ada transport, ada uang makan, you do it, you do you. Ini kan bisnis lo pribadi, kalau ini freelance ya. Begitu. Cuman ingat, kalau ini perusahaan, kalau lo punya karyawan, ini juga bakal ke-apply ke situ gitu lah. Oke, jadi menurut gue sih kayak nggak fair aja kalau lo sebagai situnya, lo nggak kos ini sebagai transport, tapi karyawan lo nggak dikasih transport juga. Itu opsi satu. Anyway, tapi
it's your company, ini bisnis lo sendiri, you do you. Tapi biaya hidup intinya bisa diatur di situ ya. Kebayang? Ini kalau biaya hidup buat kamu makan, rekreasi sekali itu labor cost-nya lo ngegaji diri lo terserah bebas. Tapi kalau misalkan transport itu bisa lo masukin di labor cost. Tapi kalau emang lo punya policy untuk kayak contoh, lo freelance yang seringkali pindah antar kota. Kalau lo dan si angkanya itu fluktuatif, mulai dari bisa kecil banget atau nggak ada, bisa sampai gede banget. Kalau lo masukin di labor cost, ada bulan tertentu lo rugi banget, ya kan? Lo pengen masukin si transport itu masuk ke overhead, gitu. Di rata-rata terus dikalkulasi. Oke? Make sense ya? Dari situ kita punya, dari core-nya 100.000 per day, terus jadi total ini, gue jumlahin nih, lu sama insurance, sama total tax, apa segala macam, sama buku, seminar, bla bla bla, gitu. Yang notabene kalau desain tuh kan nggak murah ya. Kita dapat rata-rata per bulan kita 400.000 per bulan. Yang menurut gue sih make sense ya. Lu pasti pengen kayak sketchbook, itu kan daily, gitu segala macam. Jadi menurut gue ini angka yang make sense. Si angka 400.000 ini gue convert jadi kita punya berarti labor cost-nya 200.000 per hari, tools-nya kurang lebih 20.000 per hari, overhead-nya 120.000 per hari. Oke, kalau ada yang ngerasa matematikanya gue salah, mungkin bisa ngomong di chat, ya. Karena soalnya gue agak dodol di sini. So, the math is good ya. Oke. Nah, kita dapat daily cost kita dengan situasinya kayak Joko tadi. Itu daily-nya untuk ketika kerja itu 340.000 per hari. Ini cost untuk kita do something, untuk kita bikin si produknya per hari. Jadi kalau misalkan ada sebuah project, itu ternyata kita hitung nih kalkulasi. Oh nih, ada project mas, gini, gue bikin logo, bla bla bla. Lo bisa kira-kira kan, ini gue butuh berapa hari nih? Gue kira-kira butuh 5 hari plus revisi, kemungkinan gue butuh standby 3 hari. Misalkan. Tapi by the way, nggak ada logo yang harga segitu. Siapa logo yang kayak gitu bilang ke gue itu gila sih kalau kata gue. Tapi intinya misalkan gitu ada yang kayak gitu atau bikin brosur lah. Brosur kalau kata gue make sense. Brosur 5 hari terus plus sama revisi lu mesti standby 2 hari, nyiapin 2 hari. Berarti lu punya kayak 7 hari. Berarti ongkos buat bikin brosur itu cost-nya itu tinggal 7 hari itu kaliin 340. Ya kan? Make sense. Jadi kalau kasusnya si Joko ini dapat brosur yang notabene dia butuh 7 hari, enggak 10 hari lah, gue matematikanya bego sih, oke? Berarti si brosur itu, harganya itu adalah 3.400.000. Kalau misalkan brosurnya ngerjainnya butuh 10 hari. Tapi kalau di Indonesia biasanya lebih cepat tuh. Ya bebas, itu sih silahkan. Kalau ternyata artis jago banget gitu desainernya, gue cuma butuh berapa? Butuh 1 hari, ya udah. Dari kliennya sih biasanya yang bikin cepet. Ya, butuh 1 hari. Tapi kalau dengan ya 2 hari lah. Kalau 2 hari berarti berapa brosurnya? 640.000. Ya kan? Ini kalau 2 hari ya. Make sense ya? Gitu. Paham ya? Jadi kenapa ini gue convert ke day? Karena biar kalian bisa ngehubungin itu sama berapa hari kalian butuhin untuk bikin satu project itu. Oke. Kalau nanti ada pertanyaan kayak, Mas, kalau gue bikinnya 3 jam atau berapa jam, gimana? Oke. Hentikan pertanyaan itu, ikutin sampai akhir. Oke. Nah, nanti akan ada penjelasannya kenapa pas lu ambil lanjut ini, lu bakal mikir kayak, lu bikin itu dengan kayak hitungannya, breakdown-nya per jam, itu akan merugikan lu. Oke. Jadi ini untuk monthly, kita anggap kasar lah. Si Joko ini per bulan, dia bisa dapat 6.800.000 bulan. Make ya? Oke. Jadi sampai sini. Untuk orang yang fresh graduates, dengan situasi kalau dia ngerasa dirinya layak dibayar harga UMR-an plus minus 4 juta sebulan, itu ketika dia konteksnya freelance, per bulan harusnya kalau dia di hire freelance full sebulan, itu dia dapat harusnya dia buka price-nya tuh di start, what the heck, oke. Ini harusnya start di 6.800.000 start harganya. Dengan logikanya tadi. Jadi gue nggak bilang bahwa kalian harus start harganya segini. Oke? Ada konteks yang lain gitu. Tapi,
Yang lo mesti ingat, ini dengan asumsi sebulan dia 20 hari kerja. Ada resiko terlibat di sini. Kalau sakit gimana? Kalau lo nggak dapet job, gimana? Oke. Jadi sampai situ sadar ya. Hitungan tadi, itu hitungan ideal, di mana kalian udah ngitungin semua cost-nya, dan sekalian selama 20 hari itu sebulan, kalian kerja full. Kalian bakal dapat angka kurang lebih segini. Dengan situasi kayak Joko tadi. Dia ngekos di Jakarta, fresh graduate, bla bla bla. Oke, understand. Jadi kalau kalian ngerasa experience, nanti gue bakal bahas konteksnya. Oke? Clear ya? Oke, next. Nah, tadi gue udah sempat bahas nih soal kayak menghitung biaya ini. Ya, ada tenaga kerja, yang kita tahu itu labor cost, karena kita menggaji diri sendiri. Dan kenapa gue bagiin konsep ini? Ada beberapa project, kalian tuh nggak bisa ngerjain sendiri. Kalian harus kerjain 2 orang. Di situ tenaga kerjanya bisa di-split. Jadi, lu sendiri, dan ini bisa di-split sampai berapapun. Kebayang, prinsip dasarnya gitu. Jadi, seiring projectnya, dengan fondasi kayak gini, mau projectnya lebih banyak, 2, 3, 4 orang, berapapun, lu masih bisa hitung. Ya kan? Nah, bahan baku juga sama. Ada situasi khusus, kalau ini konteksnya ilustrasi ya, ada situasi khusus di mana lu ada bahan baku yang mesti dibutuhin. Contoh. Untuk kerja satu project, membuat konsep, kalian perlu visit satu tempat, ambil foto, kemudian kalian harus material, atau mungkin lebih mudahnya lagi adalah kalian harus beli stok foto untuk project yang sangat spesifik. Karena serasanya gue kerja, lu beli stok foto, ada beberapa foto yang bisa lu pakai berkali-kali kalau lu bidangnya super spesifik. Tapi secara umum, lu harus ambil foto orang atau beli foto orang. Foto gitu, jadi kayak stock image. Beberapa project dia butuh font. Ya, kalau buat 3D juga bisa tekstur ya? Iya, bisa tekstur di yang polygon.com atau apapun lah, banyak gitu. Betul. Lu beli model, ya kan? Karena kadang-kadang kan kita waktunya nggak ada, jadi harus beli model gitu kan, 3D model. Dan itu biasanya spesifik di satu project itu. Nah, itu masuk kemana? Masuk ke bahan baku.